Dramatis, Persebaya kalahkan Barito Putra dengan skor tipis 2-1. Ini salah satu pertandingan yang cukup seru. Tadi malam bagaimana Persebaya mengurung pertahanan Barito Putra untuk mencuri 3 poin, bukan mencuri ya, untuk mendapatkan 3 poin dari Barito, yang mana Barito sudah unggul di menit-menit awal. Bisa kita bilang Barito ini tim spesialis gol cepat ya. Iya, karena beberapa kali kita tengok Barito ini selalu mencetak gol di menit-menit pertama gitu ya. Dan terbukti di pertandingan kali ini juga meskipun bermain sebagai tim tandang, Barito bisa mendapatkan gol pertama. Dan gol cepat lagi, bukan hanya pertama tapi gol cepat. Gol pertama di menit pertama, inilah Barito. Tapi sangat disayangkan meskipun mereka bisa mendapatkan gol cepat, tapi mereka gagal untuk mendapatkan 3 poin. 1 poin pun gagal. Dan harus dengan ikhlas mereka pulang tanpa poin, guys. Dan kita mesti bilang luar biasa Persebaya, semangat juangnya patut kita apresiasi. Mungkin bisa kita bilang nonton Persebaya wajib sampai akhir, ya kan? Nonton Persebaya itu wajib sampai akhir, sampai betul-betul habis peluit daripada wasit, guys. Kenapa? Karena gol Rashid di menit-menit akhir 95 itu menandakan bahwasanya Persebaya memiliki mental yang cukup kuat, memiliki mental pemenang dan mental juara, guys. Ini bisa kita bilang Persebaya mungkin bisa jadi kandidat untuk juara di Liga 1 musim ini, guys. Karena apa? Karena sejauh ini Persebaya merupakan salah satu tim Liga 1 yang konsisten karena belum mengalami kekalahan. Dari 3 pertandingan mereka sudah memenangkan 2 pertandingan dan 1 kali seri. Seri pertandingan yang kemarin yang kedua. Dan kemarinnya juga ya menang juga 1-0 ya atas PSS Sleman, baru seri lawan Maluku United dan sekarang menang melawan Barito. Nah, ini dengan kemenangan ini membuat Persebaya naik ke peringkat pertama di puncak klasmen dengan poin 7, guys. Di bawahnya ada Bali United yang nanti akan bertanding dengan Borneo beserta dengan PSM. Dan ini merupakan kabar baik ya bagi Persebaya Surabaya karena sempat banyak yang meragukan tentang Persebaya. Akhirnya Persebaya membuktikan diri bahwasanya Persebaya layak untuk bersaing di papan atas Liga 1. Ini sebagai motivasi juga bagi Persebaya ke depannya yang akan bertanding lagi di minggu depan. Nah, kita akan bahas di pertandingan ini bagaimana blunder daripada kiper Timnas Indonesia Hernando Ari. Ya, kalau tadi aku baca di komen-komen daripada netizen ya, taulah netizen kan muncungnya. Muncung netizen ini kan pedas-pedas sekali ya, lantam-lantam kali muncungnya. Terus Hernando Ari kan buat blunder. Ku tengok lah beberapa sosmed kan komen-komennya. Oh Mak Jang, keterusan blundernya katanya. Maksudnya keterusan dari timnas dibawa ke klub. Baru ada yang bahas lagi, kan sangat disayangkan Hernando Ari punya kualitas tapi dicadangkan. Nah, ini menyinggol seseorang nih, ya kan. Baru ada lagi komen, berarti nggak salah nih kita kita rekrut nih Martin Paes, kita naturalisasi Martin Paes. Baru ada lagi bilang kiper Tarkam lah apa sebagainya. Stop, guys, kita tidak boleh menyalahkan Hernando Ari sepenuhnya, guys. Kenapa? Karena ya Hernando Ari juga manusia, dia pasti juga punya kesalahan, guys, gitu kan. Memang kebetulan fatal kesalahan daripada Hernando Ari kali ini karena berujung sebuah gol. Untung saja Persebaya punya mental pejuang sehingga tim kawan-kawan yang lain juga semangat untuk mengejar ketertinggalan bahkan memenangkan pertandingan. Kita bilang Hernando Ari mungkin kurang beruntung, guys ya. Karena apa? Karena bola daripada sapuannya itu clearance-nya itu mengenai pemain Barito Putra yaitu si Mendes. Nah, Mendes nggak sengaja kena kakinya kan. Di situ jatuhlah di kakinya Morelato. Nah, Morelato dengan tenang pun memasukkan bola itu dengan enaknya aja ke gawangnya Hernando kan gitu, guys. Jadilah 1-0. Sebenarnya itu di situ kan kayak si Slavko Damjanovic itu udah menghadang gitu kan. Si Slavko udah kayak ngasih kode ke Hernando, oke mau dikemanakan nih bola ini Hernando gitu. Ternyata Hernando nendangnya ke datar gitu kan. Kita prediksi pasti ke atas tapi datar, mungkin karena juga saat itu Hernando kurang fokus atau mungkin memang karena ya banyak tekanan di situ. Kita juga nggak bisa
menyalahkan Hernando sepenuhnya. Kita juga kalau misalnya di posisi Hernando sulit gitu kan. Tapi bedanya kita bukan siapa-siapa, Hernando kiper timnas. Seperti itu guys. Tetap kita dukung Hernando untuk nggak blunder lagi ke depannya guys. Karena sangat disayangkan kalau misalnya Hernando nanti membawa kesalahan-kesalahan ini di level timnas. Oke. Tapi apapun ceritanya kita tetap support Hernando selaku kiper timnas Indonesia guys, kiper Persebaya. Kita tetap dukung. Semangat Hernando, jangan pernah dengari bulian-bulian orang, memang jadikan bulian orang sebagai motivasi. Kan? Nah, jadi yang bully-bully ini pun mungkin sebenarnya secara nggak langsung ingin memberikan motivasi gitu ya. Dasar. Oke, selanjutnya. Nah, di menit 26 ini aku nggak tahu ya. Entah apa maksud daripada si Cecu Meneses nih. Sumpah. Ini pemain kalau misalnya belum ada VAR ya, mungkin kalau misalnya di era-era Liga Jarum atau mungkin liga-liga ISL mungkin bisa dianggap ini sebagai, atau mungkin liga-liga BRI juga ya, liga-liga Traveloka, Liga Gojek, ini bisa dianggap sebagai seseorang yang dicurigai pengaturan skor nih. Kenapa aku bisa bilang kayak bisa dicurigai pengaturan skor? Coba ini udah skor udah 1-0 nih. Ini menang, udah menang nih. You punya tim menang nih, Cecu, udah. Si Cecu ini bisa-bisanya dia itu ngalau bola pakai tangan gitu. Apa ceritanya? You udah menang 1-0, udah itu pun kebawa bola, nah, masih 1-1 dan punya pemain yang lengkap. Tapi kalau misalnya tadi itu di menit 95, 96, mungkin kita masih memaklumin. Karena apa? Karena bisa jadi itu ya walaupun dihalau pakai tangan kartu merah, penalti bisa jadi nggak gol. Ya kan? Ataupun kalau misalnya nggak gol masih sama pemainnya, ya kan? Bukan, masih sama. Meskipun penalti ya sudah menit 90-an, jadi masih bisa bertahan. Lah ini menit 25-26. Masih awal-awal pertama dan udah unggul 1-0. Bisa-bisanya pakai tangan. Moga-moga ini bukan pengaturan skor. Moga-moga Konin nggak disuap. Moga-moga memang ini kesalahan otak si Cecu Meneses yang lagi khilaf. Yang mungkin lagi panik nggak tahu gimana. Aku yakin juga lagi panik sih. Tapi aku tengok di scroll IG kayak ada yang komen gitu ya. Ini kayak macam pengaturan skor. Kayak misalnya si Meneses ini kayak misalnya lagi disuap gitu. Tapi kalau aku lihat mungkin lebih kepada Cecu yang sedang panik, nggak tahu berbuat apa, terakhir pakai tangan. Karena memang ya alamiah ya, mungkin dia sudah pengen natural aja, dia pengen mau menghalau bola gitu. Salahnya mungkin pakai kepala nggak bisa, dia pakai tangan gitu. Padahal momen itu mirip kayak momen Phil Jones Manchester United dengan Olivier Giroud, yang mana saat itu Giroud udah mau selangkah lebih maju mendapatkan bola, tapi Phil Jones menghalaunya bukan pakai tangan tapi pakai kepala. Dia terbang ke top gitu. Mungkin bisa aja sebenarnya si Cecu Meneses ini pakai kepala gitu, tapi ya mungkin dia lebih pengen pakai tangan atau nggak kepikir gitu ya kan. Jadi kita nggak bisa nyalahkan juga Cecu sepenuhnya, tapi ya sangat disayangkan gitu. Cecu. Mungkin kalau misalnya nih Cecu nggak buat pelanggaran itu, nggak buat kesalahan fatal itu, mungkin VAR itu bisa curi poin. Kalaupun nggak dapat 3 poin, at least 1 poin mereka dapat. Nah, tapi ya itulah. Gara-gara momentum ini, Persebaya pun makin semangat dan semakin menunjukkan dirinya bahwasanya ia layak untuk menang pada pertandingan kali ini, guys. Maka dari itu, Cecu, terima kasih. Kalau misalnya Persebaya pasti fansnya itu pasti bilang terima kasih kepada Cecu ya. Tapi kalau bagi supporter Barito, mereka pasti akan mengutuk aksi daripada Cecu Meneses yang sangat di luar di luar logika, maksudnya nggak masuk akal kenapa dia bisa pakai tangan gitu guys. Oke, apapun ceritanya kita tetap dukung Cecu biar semoga dia ya memperbaiki permainannya lah, biar nggak gitu lagi gitu kan. Oke, dan terakhir di menit 95 akhirnya Muhammad Rashid akhirnya memecah kebuntuan. Oh ya, tadi kan penalti yang nyata itu si Bruno Moreira, dengan tenang seperti biasa dengan elegannya Bruno Moreira mencetak gol, guys. Nah, sebelum Bruno Moreira mencetak gol ini kan di situ udah ada kemelut nih sebenarnya. Pertama situ kan Bruno ngumpan crossing. Di situ ada Flavio yang udah mau nyundul tapi nggak kena, jatuh di kaki si Rivera. Si Rivera Francisco nge-shoot. Nah, shootnya itu pun gara-gara syutan Rivera inilah terjadilah scrimmage, terjadi kayak di situ kita bilang ya, kayak kerusuhan. Bukan kerusuhan ya, bisa kita bilang di situ ada scrimmage, ada kayak
semacam yang udah nggak kondusif lagi tempat di situ. Terus Flavio nge-shoot di tepis lagi. Kemudian di situ jatuh kakinya di Suaib. Nah, Suaib mau nge-shoot nih. Di situ udah ada Cecu Meneses yang menghalau bola pakai tangan. Dan terakhir Bruno Moreira mengambil kesempatan itu menendang dan langsung boom, gol guys. Selanjutnya gol kemenangan daripada Persebaya terjadi di menit akhir, menit 90 plus 4 atau plus 5 gitu ya. Melalui tendangan super power daripada Muhammad Rashid. Wah, ini pemain kayak Amrabat aku ngeliat. Coba, selain aku, kalian ada nggak yang mikir juga kalau misalnya Muhammad Rashid ini mirip Amrabat ya, pemain MU dulu guys. Amrabat. Dia melakukan tendangan spekulasi di luar kotak penalti dengan tendangan yang cukup gacor, mengincar sisi kiri gawang dan langsung masuk. Dan jelas aja kipernya itu pun si Tama nggak bisa berbuat apa-apa. Karena memang super kencang, keras, dan ditambah lagi akurat guys. Maka dari itu Persebaya beruntung memiliki M. Rashid. Dan aku rasa M. Rashid layak sih untuk dijadikan man of the match antara M. Rashid, Rivera, atau mungkin Bruno Moreira guys. Seperti itu. Oke, jadi dengan kemenangan ini Persebaya langsung naik ke peringkat pertama guys ya. Mungkin yang bisa aku bilang di sini bagaimana Bruno dengan si Rivera, Flavio ini betul-betul menunjukkan. Ya, aku salut juga sih dengan si Flavio ya. Meskipun dia tidak mencetak gol sebagai posisi sebagai striker ya, striker depan Flavio Silva. Tapi aku mesti akui Flavio Silva ini juga memiliki kontribusi untuk mengganggu pertahanan daripada Barito guys. Barito itu lumayan terpecah pertahanannya karena ada si Flavio yang menjulang tinggi besar di depan sehingga mereka terlalu fokus kepada Flavio Silva sehingga Rivera dengan Bruno itu dengan bebas mengacak-acak pertahanan daripada Persebaya Surabaya guys. Persebaya Surabaya, maksudnya Barito Putra guys. Sorry. Nah, ini juga aku bisa bilang kayaknya Rashid ini spesialis tendangan jarak jauh ya. Tendangan luar kotak penalti, memiliki tendangan yang akurat dan keras. Terbukti kemarin, terbukti di menit berapa gitu sebelum terjadi gol kemenangan di menit injury time itu, Rashid juga sudah melakukan tendangan spekulasi yang masih ditepis oleh Satria Tama guys. Di situ bagaimana si Flavio ada lihat gocek-gocek terus melihat ada ruang kosong di posisinya si M. Rashid dan Rashid langsung menendang dengan tendangan yang cukup deras ya, tapi sangat disayangkan masih bisa ditepis oleh Satria Tama. Sebenarnya Satria Tama nggak buru-buru aman mainnya ya. Ditambah juga kayaknya Barito juga nggak buru-buru amat. Akan bisa kita bilang dapat mengimbangi permainan daripada Persebaya. Tapi ya memang karena kurang beruntung dan kesalahan fatal yang dia lakukan oleh pemain Barito sehingga pemain Barito ini harus puas menerima kekalahan ini guys. Jadi dengan kekalahan ini Barito Putra ini pun tertahan ya di peringkat ke-10 karena kemarin dia meskipun baru menang tapi sebelumnya sempat kalah. Jadi dari 3 pertandingan ia baru menang sekali dengan poin 3 sedangkan Persebaya kokoh di puncak klasmen dengan poin 7. Oke, gimana menurut kalian guys pertandingan antara Persebaya Surabaya dengan Barito? Pasti cukup seru. Oh ya, aku mau bisa bilang rumput daripada stadion daripada Persebaya ini keren banget guys, asli. Maunya seluruh Liga Indonesia itu punya, seluruh stadion maunya itu punya rumput kayak rumputnya Persebaya guys. Gacor. Oke, kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.